Dalam berdemokrasi, kalau pemerintah dari tingkat apapun, baik daerah maupun level nasional, tidak berfungsi dengan baik, dapat diganti secara demokratis dalam pemilu. Kalau begitu, pemerintah harus ada prestasi. Dengan kata lain, harus ada hal konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau tidak ada hal konkret yang dirasakan, sepertinya kita tidak boleh memberikan kesempatan memimpin kepada sosok seperti itu. Sahabat Matanera, video saya sebelumnya ditanggap beragam oleh beberapa kawan. Saya mengucapkan terima kasih untuk atensi sahabat Matanera terhadap beberapa celotehan saya. Saya mengapresiasi tanggapan tersebut. Saya dan barang tentu sahabat Matanera sepakat berpandangan bahwa perbedaan pendapat adalah sebuah keharusan dalam bernegara yang demokratis. Apapun itu, yang namanya berpandangan harus diuji dengan gagasan yang lain. Kita tidak boleh menerima sebuah gagasan secara bulat dan mutlak tanpa catatan kritis, apalagi kalau disertai klaim kebenaran sendiri. Diskursus atau diskusi dengan mengutamakan penalaran sudah selayaknya dikedepankan. Harapan saya, kita sampai pada kesepemahaman dan syukur kalau tercerahkan. Demokrasi memungkinkan pluralitas gagasan. Terkait video saya sebelumnya, ada tanggapan yang menarik yang hendak saya respon. Ada sahabat Matanera yang menuliskan seperti ini. Detail perubahan yang digagas oleh Pak Anies dan tim tidak bisa disampaikan sekarang kecuali saat ajang debat. Kalimat abstrak dilontarkan oleh Pak Anies sudah barang tentu hanya dimengerti oleh orang-orang yang bergelut di bidangnya. Selanjutnya, antitesa bukan diartikan menolak, tetapi lebih pada memperbaiki atau menyesuaikan. Tentu, respon seperti ini sangat baik. Sekali lagi saya mengapresiasi. Kita coba kembangkan. Kita mulai dengan soal detail konkret slogan perubahan. Kita tahu Pak Anies dan partai-partai yang sudah mendeklarasikan beliau mengusung satu tagline dan bahkan nama koalisi perubahan. Dalam kehidupan bernegara, kepemimpinan politik mesti harus berubah. Berubah dalam arti harus diganti. Untuk konteks Indonesia, itu diganti dalam pemilu yang dilaksanakan dalam 5 tahunan. Selama beberapa bulan ini, Pak Anies dan Partai Nasdem gencar melakukan safari politik ke beberapa daerah. Sosialisasi semacam ini adalah hal yang baik. Sosialisasi tidak hanya memperkenalkan diri secara personal, soal kedekatan identitas keagamaan dan identitas asal dan sebagainya, tetapi sosialisasi gagasan yang baik dari Pak Anies dan tim, dan gagasan tersebut cocok untuk membangun Indonesia. Memang ini sangat hati-hati, mengingat safari dalam tahun politik. Pak Anies dan partai politiknya sudah diwanti-wanti oleh netizen bahwa jangan curi start kampanye. Bawaslu juga sudah mengirimkan pesan yang sama. Namun Pak Anies sendiri memberikan respon yang juga memantik perdebatan. Bagi beliau, safari politik dirinya dan tim bukanlah curi start kampanye, tetapi lebih pada head start atau semisal kelas akselerasi dalam dunia pendidik. Sebenarnya, membandingkan proses pemilu, lebih tepatnya penjadwalan pemilu dengan kelas akselerasi dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang kurang cocok dan lebih tepatnya kesalahan penalaran. Ada aturan dan undang-undang yang mengatur itu. Lantas bagaimana dengan akselerasi dalam kampanye politik? Soal pemilu dalam hal ini Pilpres 2024 sudah memiliki undang-undang dan cara main yang sah. Akselerasi bisa saja terjadi, tetapi ketika gong kampanye sudah dibunyikan, bergerak lebih cepat atau membuat akselerasi dalam bentuk apapun itu terkait menang dan tidak dalam pemilu, tetapi itu dalam jadwal atau ruang yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Sebagai partai politik dan capres dari partai politik, Pak Anies dan Koalisi Perubahan dan semua partai politik peserta pemilu 2024 berada di bawah naungan Undang-Undang Pemilu yang sudah menuliskan dan mengatur tentang proses politik menuju pemilu 2024. Semua undang-undang dibuat sebagai sarana untuk mencapai keadilan, keteraturan, dan kepastian yang sama bagi semua orang. Saya tidak akan membahas ini lebih lanjut. Soal isu curi start kampanye tersebut, biarlah Pak Anies dan tim serta Bawaslu yang membahasnya. Kita kembali ke safari politik Pak Anies dan tim. Sudah beberapa bulan safari politik Pak Anies dan Partai Nasdem berlangsung. Tetapi sebagai masyarakat, kita belum mendapatkan kejelasan dan ketegasan beliau soal hal apa yang hendak dia buat untuk Indonesia ketika menjadi presiden. Kita juga belum mendapatkan bagaimana sikap politik beliau terhadap beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang sedang menuai perdebatan dari masyarakat. Misalnya soal IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, soal oligarki, kereta cepat, dan soal program kerja mencusuar lainnya. Bagaimana sikap tegas beliau terhadap isu-isu tersebut? Apakah dia menolak semua kebijakan tersebut? Sangat mungkin juga beliau mengatakan iya, mendukung semua itu.
Lebih tepatnya, Pak Anies mau bagaimana dengan hal-hal seperti itu. Beliau diuji karakter dan nilai etis moral dari rencana besarnya untuk bangsa Indonesia. Sikap tegas, jelas, dan konkret dari calon pemimpin bangsa mendesak untuk ditunjukkan, terutama pada masyarakat kita yang umumnya cenderung melihat ucapan dan perilaku para pemimpin menjadi acuan bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, saya secara pribadi melihat semua gagasan dan ide dari siapapun sosok yang digadang-gadangkan bisa memimpin bangsa ini harus diuji dan dinalari secara lurus, bukan untuk dikompromi yang kemudian berakhir mengandalkan loyalitas atas dasar kesamaan identitas agama, daerah asal, dan sebagainya. Soal agenda perubahan, apa yang hendak dirubah? Pemerintahan sekarang tidak mutlak 100% sukses. Masih banyak kelemahan yang ada. Tetapi apakah Pak Anies dan partai pengusungnya seperti Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat sudah melihat secara jeli kelemahan-kelemahan tersebut? Kebijakan alternatif apa yang hendak ditawarkan? Secepat atau seefisien apakah perubahan yang digagas untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi selama ini? Apakah itu sebuah kajian observasi yang benar dan real? Saya dan Anda memiliki hak politik yang sama dalam berdemokrasi. Partisipasi kita dalam pemilu adalah undangan negara yang wajib ditunaikan dan dijalankan secara serius. Partisipasi dapat beraneka ragam bentuk, mulai dari yang resmi yaitu mengikuti jalur yang ditetapkan oleh pemerintah sampai kepada bentuk yang tidak resmi. Saya ingatkan untuk sahabat Matanera, partisipasi politik memiliki pengertian beragam. Partisipasi politik bisa kita pandang sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Selain itu, partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawatan kedaulatan rakyat adalah sesuatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Setiap warga dan kelompok masyarakat dalam proses demokrasi memperoleh ruang untuk turut berpartisipasi sebagai bentuk keikutsertaannya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin sebuah pemerintahan. Masyarakat mesti mengantisipasi melalui kritik terhadap calon pemimpinnya dan itu bagian partisipasi politik. Bahkan dalam konteks tertentu, sebagai masyarakat, kita mesti menguji dan memaksa calon pemimpin dan pemimpin kita untuk menjelaskan konsepnya seterang dan sejelas mungkin, kemudian mendengar aspirasi masyarakat meskipun faktanya mereka tidak dengar sama sekali. Dalam berdemokrasi, kalau pemerintah dari tingkat apapun, baik daerah maupun level nasional, tidak berfungsi dengan baik, dapat diganti secara demokratis dalam pemilu. Kalau begitu, pemerintah harus ada prestasi. Dengan kata lain, harus ada hal konkret yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau tidak ada hal konkret yang dirasakan, sepertinya kita tidak boleh memberikan kesempatan memimpin kepada sosok seperti itu.